Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab An-Nasaihud Diniyah pada juz 1 halaman 348. Halaman 348 kitab Nasaihud Diniyah dengan tema pokok yaitu pamer. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla yura'i faqad asyraka, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, wa man shoma yura'i faqad asyraka." Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat dengan niat pamer, dengan niat ingin dipuji, ingin ingin dipuji, atau ingin mendapatkan sesuatu kepentingan dunia, ingin mendapatkan jabatan, atau untuk kepentingan duniawi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia termasuk orang yang melaksanakan orang yang musyrik, orang yang syirik, yaitu menyekutukan Allah. Sebaliknya, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Faqad asyraka, siapa yang bersedekah dengan dalam keadaan pamer, dalam keadaan riya, dalam keadaan pamer, ia termasuk orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orangnya namanya orang musyrik, perbuatannya ada namanya perbuatan syirik. Jadi syirik itu adalah beribadah atau mengerjakan sesuatu bukan karena niat Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata niat pamer atau niat ingin dipuji orang lain, atau ingin niat ibadahnya ingin ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Waman shoma yura'i faqad asyraka. Sebaliknya atau seterusnya, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan pamer juga, maka sungguh ia adalah termasuk orang yang melaksanakan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namanya syirkul asghar, syirik yang kecil. Ibadah ini memang harus diniati dengan niat karena Allah. Salat, puasa, haji, umrah, sedekah, ibadah sosial, atau membaca Al-Qur'an, jangan diniati dengan kepentingan dunia saja. Kalau hanya diniati dengan kepentingan dunia saja, wah saya sholat ini biar usaha saya lancar, wah saya sholat ini biar saya ini adalah sehat, wah saya sholat supaya saya ini adalah selalu harta saya selalu bertambah, usaha saya selalu tidak ada hambatan, selalu lancar. Ini namanya sholat untuk kepentingan dunia. Maka yang diperoleh bukan pahala, tapi justru dia termasuk orang yang melaksanakan syirkul asghar, yaitu syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena dalam hatinya, dalam niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kepentingan dunia atau karena kepentingan karena ingin dipuja orang lain, ingin disanjung orang lain, ingin diberi jabatan atau kedudukan atau posisi atau apa saja yang sifatnya adalah kepentingan dunia, bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ketika kita semua mengerjakan dalam keadaan pamer, dalam keadaan riya, dalam keadaan pamer, bukan tujuannya semata-mata karena Allah, maka termasuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namanya syirik kecil, yaitu syirkul asghar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsana sholata khaisu yaraun nasu wa asa'a sholata khaisu yakhlu istahana rabbahu. Fa'alal mu'mini alla yakuna lahu niyatun wala qasdun illa taqarruba ila Allahi wa talabi sawabil akhirati. Ini kitab A'malul Qulub halaman Sahifah atau halaman 349. Artinya di sini adalah siapa yang membaguskan ibadah sholatnya, sekiranya dia adalah orang yang pamer kepada manusia. Kalau sholat itu di hadapan orang banyak, takbirnya itu dibagus-bagus. Allah Akbar, takbirnya itu dibagus-baguskan. Sampai kadang ada orang yang sholat ini karena pamer. Karena pamer ini justru bacaannya itu, jasanya itu lama sekali. Lama.
wah ini sholatnya ulangnya lama, dia ingin dipuji orang lain, ini orang bagus, ini sholatnya lama sekali. Lama sekali ketika menjadi imam lama sekali, sehingga orang yang di belakang yang menjadi makmum itu ini lupa atau gimana ya, sholatnya kok lupa ini, bacaannya lupa kali, kok lama sekali nggak ruku ini. Nah begitu, padahal dia itu adalah justru karena lamanya itu malah menjadi syirik. Justru karena lamanya itu maka tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru karena lamanya itu menjadi pamer, menjadi riya. Justru karena lamanya itu kemudian tidak bisa khusyuk karena ingin dipuja oleh orang lain. Maka siapa yang membaguskan sholatnya sekiranya adalah dilihat oleh manusia, dilihat oleh manusia, maka ia termasuk adalah orang yang merendahkan Allah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia itu adalah sama dengan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Gampangke atau merendahkan atau gampangke, yaitu memudahkan dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena disangka adalah ibadahnya adalah semakin baik pahala semakin banyak, padahal dalam hatinya terdapat unsur riya. Waman asa as-sholata khaisu yakhlu istahana rabbahu, sama dengan orang yang sholat di mana dia adalah menjelekkan sholatnya, tidak mengkhusyukkan sholatnya, tidak membaguskan sholatnya, tidak bisa berzikir, tidak bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sholatnya dibuat buruk. Ketika tidak ada manusia, ketika di saat sepi, ketika tidak ada manusia, maka sama halnya dia adalah juga orang yang yaitu merendahkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meremehkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya bukan tujuan karena Allah, bukan tujuan karena tujuannya adalah bukan karena dekat karena Allah, karena tujuannya adalah ingin dilihat oleh orang lain, yaitu tujuannya adalah pamer, ingin dilihat oleh orang lain. Fa'alal mu'mini alla yakuna lahu niyatun wala qasdun ila taqarrub ila Allah wa talabi sawabil akhirah. Maka kita semua orang mukmin ini, setiap ibadah ini niat kita dan tujuan kita kecuali hanyalah untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala akhirat. Dekat kepada Allah itu dekat, bukan dekatnya itu ibarat benda, kita dekat 1 meter, 2 meter, 3 meter dan seterusnya. Karena Allah adalah bukan materi, Allah adalah bukan makhluk. Kita semua makhluk Allah. Allah itu bukan makhluk. Allah adalah Khalik. Yang dimaksud dekat di sini adalah yaitu dekat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dalam hatinya, dalam ruhnya adalah orang yang dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu menjadi motivasi paling utama. Nama itu dzikra qaula la ilaha taqarruban ilallah. Contohnya, saya berniat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah, berniat untuk dekat kepada Allah. Ya, boleh batala bi sawabil akhirah, atau ya tujuannya adalah memperoleh pahalanya akhirat. Boleh juga memperoleh pahalanya akhirat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang menjadi motivasi utama kita semua beribadah adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita beribadah salat. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi wa sajidun. Orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang dalam keadaan sujud dan sudah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengaji kitab, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah. Hati kita supaya menjadi hati yang bisa mengikhlaskan segala amal kita. Tujuannya karena Allah, tujuannya karena dekat kepada Allah, tujuannya karena untuk mencari pahala akhirat, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.